Kurang dari 2 pekan jelang bulan Ramadan, harga beras di pasaran terus melonjak dan belum terlihat adanya tanda-tanda penurunan. Akibatnya warga harus rela berdesak-desakan untuk bisa membeli paket beras murah. Seperti inilah suasana saat ratusan warga yang rela berdesak-desakan untuk membeli beras murah Program Stabilitas Pangan dan Harga Pangan atau SPHP di Grobogan, Jawa Tengah. Petugas berulang kali meminta warga untuk antre dengan tertib, namun karena khawatir tidak kebagian beras murah, warga memaksa untuk berdesak-desakan. Bahkan sebagian warga yang membawa anak kecil turut terhimpit di antara antrean orang dewasa. Meskipun sudah berdesakan dan antre lama, namun sebagian warga harus kecewa karena tidak kebagian beras murah. Dalam operasi pasar beras murah ini, warga bisa mendapatkan beras sebanyak 5 kg seharga Rp51.000 atau setara Rp10.200 per kilogramnya. Harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan harga beras medium di pasar yang harganya mencapai Rp15.500 di pasaran. Sementara untuk beras kualitas premium harganya mencapai Rp17.500 hingga Rp18.500 per kilogramnya. Beras premium, ada operasi beras di pasar. Dapat berapa kilo, Bu? 5 kilo. 1 kilo harga berapa? Ini 5 kilo harga Rp51.000. Ya, kita terima kasih ada kayak gini ya Pak. Kalau bisa sih sering-sering gitu. Soalnya kita rakyat kecil ya. Kalau beras kayak harga sampai 18 kan kita berat sebenarnya. Berarti nggak dapat ya? Karena apa nggak dapatnya? Ya sudah berapa itu? Tapi saya berasnya murah, Bu ya? Ya berasnya murah Pak. Dari beras lainnya itu beras yang biasanya itu 1 kilo 17, 18, 20.000. Yang ini kan berbeda. Bisa 51 gitu. Saya sempat desak-desakan tadi, Bu ya? Ya sempat Pak. Malah nggak dapat. Antrean panjang warga juga terjadi di lokasi operasi pasar beras murah yang digelar di Pasar Sangkrah, Kota Solo, Jawa Tengah. Masih tingginya harga beras di pasaran membuat warga rela mengantri untuk mendapatkan paket beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Dalam operasi pasar beras murah ini, warga hanya diperbolehkan membeli 1 kemasan 5 kg beras SPHP seharga Rp51.000 atau Rp10.200 per kilogramnya. Harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan harga beras di pasaran, yaitu Rp16.000 per kilogram untuk beras medium dan Rp18.000 per kilogram untuk beras premium. Sementara di Maros, Sulawesi Selatan, penyaluran bantuan pangan sempat diwarnai aksi saling dorong antar petugas dengan warga karena warga tidak sabar mengantre terlalu lama. Selain berdesak-desakan, warga juga harus antri berjam-jam untuk mendapatkan bantuan paket beras sebanyak 20 kg di kantor Kecamatan Maros Baru. Di Kabupaten Maros total terdapat 28.503 warga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan pangan beras sebesar 10 kg per bulan. Warga menerima beras 20 kg untuk periode bulan Januari dan bulan Februari. Menanggapi melonjaknya harga beras, Dirut Bulog Bayu Krisnamurti menyatakan pihaknya yakin harga beras yang saat ini mahal di pasaran akan kembali normal. Keyakinan ini muncul setelah Bayu Krisnamurti melihat langsung ketersediaan stok beras milik Mitra Bulog yang melimpah dan siap-siap dipasarkan. Bayu meminta Mitra Bulog turut mensuplai stok beras di pasaran dengan beras lokal dan harga sesuai HET, sehingga dapat menurunkan harga beras yang saat ini mahal. Saat ini ada sejumlah daerah yang mulai memasuki masa panen, sehingga dalam waktu dekat Dirut Bulog memastikan harga beras akan kembali normal. Terkait impor beras, pihaknya mengingatkan akan tetap mengutamakan beras-beras lokal milik petani dan impor beras dilakukan hanya untuk memperkuat stok pangan. Sekarang memang mungkin di beberapa tempat masih mahal, tapi dengan melihat ini stok yang sekian banyak, saya kira mudah-mudahan akan segera kembali normal. Aman, kalau soal pulau nggak ada masalah, selama ini juga selalu memasok, terus masuk ke pasar. Yang jadi kunci itu justru yang swasta ini, yang kalau Anda lihat di berbagai pasar, ini hilang, beberapa minggu ini hilang, tidak ada. Karena panennya memang belum jadi. Tapi sekarang alhamdulillah di Blora, karena tidak itu dengan kerja kerasnya Pak Bupati, produksi sudah mulai datang dan ini akan segera menuju pasar.
Namun pengurus harian YLKI Tulus Abadi mengatakan pemerintah harus transparan terkait kondisi pasokan beras terutama proses distribusinya. Karena menurut Tulus menjadi anomali jika pemerintah menyebut pasokan cukup, namun fakta di lapangan beras masih langka dan juga mahal. Memang ini anomali ya kalau betul klaim Bulog ataupun pemerintah bahwa di pasaran sudah diguyur beras. Nah, di sini harus kita pertanyakan apakah betul pasokan beras di pasaran itu memang sudah cukup baik, sudah cukup ataupun memang ada masalah dengan distribusi. Jadi saya kira di sini kita pertanyakan soal akurasi dan transparansi data yang diklaim oleh pemerintah. Kalau memang pasokannya ada, ya harusnya tidak terjadi yang seperti di lapangan gitu. Nah, kedua, bisa saja bahwa pasokan itu belum terdistribusi dengan baik sehingga menjadi persoalan sampai ke tangan konsumen. Karena pasokan saja tidak cukup karena menyangkut distribusi yang juga harus cepat dan efektif. Nah, disinilah saya kira lagi-lagi pemerintah terutama harus transparan, akuntabel dan juga apakah jalur-jalur distribusi itu memang sudah diatasi atau tidak. Atau bisa jadi juga ada semacam mafia yang mendistorsi distribusi dan market beras itu sehingga terjadi berbagai persoalan yang sifatnya menimbulkan berbagai distorsi itu. Ini saya kira perlu audit yang menyeluruh terkait dengan apa yang terjadi di lapangan. Ironinya, tingginya harga beras di pasaran saat ini nyatanya belum berimbas pada meningkatnya kesejahteraan petani. Seperti yang dikeluhkan para petani di Cianjur, Jawa Barat yang menjadi salah satu sentra produsen beras terbesar di tanah air. Naiknya harga beras ternyata belum bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Para petani di Desa Nanggala Mekar, Kecamatan Ciranjang mengaku tidak merasakan keuntungan dari mahalnya harga jual beras di pasaran, mengingat saat ini belum waktunya panen raya. Meskipun jika nantinya harga gabah dari petani meningkat, itu pun dirasakan belum bisa mencukupi untuk modal pembelian pupuk non-subsidi yang disebut harganya cukup tinggi dan juga sulit didapati. Kalau petani sekarang merasa diuntungkan, belum merasa diuntungkan karena begitu harga beras tinggi, petani itu belum panen. Jadi kalau nanti dipanen petani itu harga gabahnya tinggi dan di atas 500 per kilogram, itu petani sedikit diuntungkan. Walaupun pupuknya itu subsidinya agak susah dan non subsidinya begitu mahal, terus pengolahannya juga naik. Untuk sekarang belum bisa menikmati keuntungan karena petani sekarang itu tidak punya beras di masing-masing rumah karena masih dalam rangka penanaman sampai umur padi 1 bulan lebih. Panjangnya mata rantai perdagangan gabah maupun beras juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan para petani belum bisa menikmati keuntungan dari naiknya harga beras saat ini. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.